Dan tadi untuk konsep film, wayang ya ini sebutannya ya. Ini menarik banget sih karena aku belum pernah menemukan film konsep seperti ini gitu, di mana, siluet menjadi visual utama gitu kan di film ini, dan tentu saja menemui banyak kesulitan gitu. Di mana film-film biasanya itu kan kita mengandalkan micro ekspresi, terus kemudian, emosi-emosi kecil kayak gitu atau gestur-gestur kecil gitu kan. Di sini kita dibutuhkan banget bentuk-bentuk yang memang solid gitu kan, yang profile, terus kemudian, apa namanya, ketepatan gerak gitu kan, dan tentunya bayangan itu sendiri gitu. Dan itu susah banget sih, terutama untuk karena kita kan nggak bisa ngeliat layarnya kan, jadi kayak ya udah bagaimana nih kira-kira sudut yang mana nih yang kira-kira oke gitu kan. Jadi kesulitannya, ini ya teknis penyesuaian gitu dan bagaimana dari bayangan itu, dari vokal audio dan visual yang tadi aku sebutkan itu bisa menyampaikan pesan dengan tepat. Sunat perempuan yang diangkat film pendek, sebenarnya mungkin karena aku tumbuh dari keluarga medis ya, maksudnya ibuku, nakes gitu kan dan di medis sendiri itu kan tidak ada sebenarnya sunat untuk perempuan gitu. Kalau secara ritual mungkin ada tapi aku nggak terlalu dengar juga gitu dan kebetulan tokohnya Ulfa di sini juga dia berpihak pada, pengetahuan atau sains itu sendiri kan. Jadi dengan background-ku yang memang dekat dengan sains gitu karena ibuku nakes, terus kemudian aku juga banyak terpapar sama hal-hal sains jadi kayak mungkin agak agak relate di situ ya. Jadi, apa ya, ketidaksukaan atau ketidaksependapatannya si Ulfa ini aku ngerti banget gitu loh sebenarnya. Gitu sih. Apa yang memutuskan? Konsepnya sih yang jelas. Karena tantangan dari konsep, film ini sendiri kan bagaimana kita sebagai, talent juga atau aktornya juga bisa menyampaikan itu dari gestur besar atau gestur-gestur tertentu yang solid banget dan itu tuh tantangan banget gitu yang jarang banget ditemukan di film-film yang lain gitu kan. Oke. Oh satu lagi aku mau nambahin, kesulitannya satu lagi adalah karena kita dibatasi sama warna, itu bener-bener pergerakannya sangat terbatas ya. Jadi, itu juga bikin kita tuh harus bisa berdamai dengan, oh nggak bisa nih sama lawan main untuk bisa touching atau padahal ini sebenarnya rasanya harusnya gini, tapi nggak bisa karena ada batasan warna itu. Nah harapannya mudah-mudahan film ini, sukses ya dan juga bisa, ditonton banyak orang, bisa sampai ke banyak orang, bisa dinikmati dan bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Karena apalah daya film itu sendiri kalau misalkan dia tidak bisa dinikmati oleh banyak orang gitu kan. Di film Wo ini saya berperan sebagai Jantaka, suami dari Ulfa dan menantu dari Bu Aswati. Dan di sini saya itu adalah suami yang ya bisa dikatakan terpaksa menikahi Ulfa untuk menutupi aibnya Ulfa. Ya bisa dikatakan aib karena kalau di masyarakat perempuan hamil duluan tidak ada suaminya itu kan dianggap aib seperti itu. Dan di sini Jantaka itu diceritakan sebagai laki-laki yang sebetulnya sudah mempunyai istri. Pasti ada tantangan ya karena kan di film ini kita itu berakting yang ditangkap adalah visual dari bayangan. Itu agak susah untuk bagaimana sih kita berekspresi agar penonton itu mengerti apa yang ingin kita sampaikan padahal di situ tidak ada dialog. Itu poin-poin tertentu. Jadi kita misalkan proyeksi seperti ini, kita dari kamera dari samping itu tantangan menurut saya. Pergerakan juga lebih terbatas. Itu dari ide cerita yang memang simpel ya menurut saya, tapi memang Mas sutradara dan penulis ini memang orangnya jeli sih ya. Dan mengambil konsep seperti ini, saya sendiri baru kali ini syuting film dengan konsep yang seperti film Bu ini. Keren. Pertama, sutradaranya adalah sahabat baik saya. Yang kedua, konsepnya gokil.
harapan saya adalah film ini bisa menjadi wakil, bisa menjadi apa ya, mencerahkan dua generasi lama dan generasi baru yang memang sering berbenturan tentang apa itu adat istiadat. Padahal yang di sini kan adat istiadat itu pasti ada maksudnya untuk siapa. Kayak tetesan untuk cewek, sunat untuk cewek itu kan dimaksudkan untuk supaya agar nanti supaya si anak ini besar bisa mengendalikan hawa nafsu seperti itu. Se tudo se for, se o tempo parar, se o céu desabar, quem vai me abraçar? Di film Wo ini saya berperan menjadi Ibu Aswati. Sunat untuk perempuan itu memang sekarang masih menjadi, sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra gitu. Dan saya sempat mengobrol dengan salah satu teman gitu. Kamu main film apa gitu? Film Wo itu cerita tentang apa? Lalu saya ceritakan sinopsis dari film ini, lalu dia bilang, aku termasuk orang yang paling kontra. Nah gitu. Nah karena film ini masih menjadi pro dan kontra gitu. Jadi memang kalau diangkat menjadi film itu mungkin akan memberikan sedikit informasi kepada orang-orang tentang sunat untuk perempuan. Konsep siluet menurutku ini pertama kali ya buat aku bermain film dengan konsep seperti ini, siluet gitu. Dan menurutku ya tantangannya tuh adalah kita harus gerakan kita, ekspresi kita itu harus terlihat di siluet itu, jadi bisa sampai informasinya itu bisa sampai. Nah jadi menurutku ini unik sih ya, dan ini pertama kali aku mengalami syuting dengan konsep siluet ini. Yang pertama adalah karena ceritanya menarik. Kedua, dengan konsep siluet itu menurutku juga menarik karena aku belum pernah sama sekali. Dan aku penasaran banget ini terus akan gimana sih gitu. Teknisnya seperti apa sih kalau film siluet itu. Jujur aku memang tadinya itu penasaran banget, dan ini untuk menjawab rasa penasaranku ya aku harus ikut dalam produksi ini. Terus yang ketiga adalah ini adalah dengan menerima film ini untuk saya akhirnya join di sini yaitu untuk memberikan support untuk salah satu temanku, Mas Levi. Nah, jadi ini adalah bentuk supportku untuk dia. Harapannya film ini dapat memberikan informasi bahwa sebetulnya sunat untuk perempuan itu tidak semengerikan itu sebetulnya. Jadi kalau ada yang pro atau kontra itu memang itu masing-masing pribadi orang, kita tidak bisa memaksakan ya. Dan harapannya semoga film ini bisa menjadi tontonan dan tuntunan dan informasinya bisa sampai kepada penontonnya nanti saat film Wo ini bertemu dengan penonton. Terima kasih. Oke, nama saya Randy Dwi Ardian. Saya di sini menjadi produser, turut membantu Mas Levi sutradaranya mewujudkan film Wuk untuk tugas akhirnya di Pasca Sarjana ISI Surakarta. Oke, menurutku ya setiap film pasti ada kendalanya tersendiri. Begitu pula film ini. Film ini memang menurutku karena kita sama-sama baru ya, nggak apa-apa, lewat aja, santai aja, boleh, lewat aja, bagus. Gimmick 100%. Oke, setiap film tuh pasti ada kendalanya, ada kesulitannya sendiri-sendiri. Nah, termasuk film ini. Film ini tuh menurut saya kendalanya karena ini filmnya siluet ya, bisa dilihat di belakangku ini. Karena filmnya siluet, kita semua baru, bahkan pembuatnya aja merasa ini adalah dunia yang baru. Maka dari itu kita pas awal-awal kita ketemu, kita ngawang-ngawang semua. Kita nggak tahu ini apa, kita nggak ngerti ini apa. Nah, begitu kita ketemu, diskusi, komunikasi, itu yang bisa membuat film ini kebayang akan seperti apa. Maka dari itu, ya setiap film, setiap project, apapun itu, emang yang paling penting adalah komunikasi dan diskusi. Jadi apabila komunikasinya jelek, diskusinya jelek, ya akan buyar. Nah gitu sih menurutku.
di film ini emang tantangan terbesarnya adalah karena kita ini membuat ini adalah hal baru semua, termasuk talentnya juga ini ngawang-ngawang kan. Begitu udah ketemu sama Mas Levi, ketemu sama aku dan lain-lain, oh kebayang maksudnya seperti ini. Gitu sih. Oke, kalau sejauh mana aku positif thinking aja mungkin bisa sampai Festival Film Indonesia. Waduh. Tapi sebenarnya sih untuk distribusi, kalau motonya Mas Levi ya, entah aku atau dia yang distribusi, pokoknya kita distribusi aja. Mau dimanapun itu, mau di tempat kampus, mau di tempat SMK, SMA, mau yang di tempat besar kayak JAV atau FFI kan biasanya juga buka pendaftaran gratis, ya kita masukin aja. Apabila aku ternyata nggak sempet atau udah ada project lain, pasti Mas Levi itu selalu distribusinya kenceng banget. Maka dari itu makanya film-film sebelumnya kan Subuh, Tambal Ban, Sumpah, Sampah Seripah itu distribusinya kan kenceng banget. Nah aku yakin film ini karena temanya unik ya, visualnya unik, jadi kupikir akan diterima di festival-festival yang indie-indie seperti itu sih. Tapi ya emang harapannya untuk kalayak luas, entah peserta atau orang yang nonton di festival itu bisa menerima cerita ini, konsep seperti ini, sehingga filmnya bisa terbang jauh. Harapanku ya film ini bisa nyampe ke khalayak luas, jadi bisa kayak Subuh lah ya, Subuh kedua ini, apalagi kan buat film tugas akhir ya. Biasanya kan tugas akhir filmnya wah di ini banget nih, dicari banget. Nah aku harap film ini juga punya tempatnya, tapi tempatnya itu seluas satu Jawa, mungkin bisa satu Indonesia. Itu sih mungkin yang penting khalayak bisa menerima, oh ada film ini juga bisa ku terima dari segi cerita, dari segi konsep, semuanya. Itu sih. Terima kasih semuanya yang sudah membantu proyekku. Oke. Film ini sebenarnya bercerita tentang mengangkat isu tentang sunat perempuan gitu. Yang dimana sunat perempuan itu terbagi menjadi dua. Pertama sunat fisik sama simbolis. Nah, tapi film ini mengandung dua-duanya gitu. Begitu sih secara singkat cerita ya. Tapi nanti diangkat melalui sebuah keluarga kecil gitu. Nah, itu yang mengangkat tentang sunat perempuan ini. Begitu filmnya. Kesulitannya lebih mematangkan segala hal sih, karena harus membuat motion di latar kainnya, memilih kainnya, screennya, terus jarak proyektornya gitu. Bagaimana membuat cerita naratif tapi filmnya tersampaikan gitu dengan bentuk-bentuk adaptasi visual wayang, siluet gitu-gitu sih. Jadi menurut saya selama saya berproduksi atau menyutradari film, menulis, ini yang agak ribet sih, karena memang banyak tantangan kan, siluet, keterbatasan ruang lah sebenarnya. Cuman bagaimana ruang ini dieksplorasi lebih jauh gitu sih. Yang pertama sebenarnya film ini hadir sebagai pemantik diskusi bahwa oh ternyata ada ya sunat perempuan secara fisik dan simbolis. Nah, sebagai pembuat film statementnya gitu bahwa saya menolak sunat perempuan secara fisik gitu, tapi tidak dengan upacara atau simbolis gitu. Selagi itu tidak merugikan, ya itu is okay gitu. Mungkin ada pandangan lain atau makna lain terkait adat itu gitu. Tapi kalau jika itu terkait kesehatan, semisal memotong, melukai, intinya yang membahayakan lah gitu kan. Nah, itu saya menolak gitu sih. Ya, semoga film ini bisa diterima orang ya, walaupun memang film ini agak teatrikal, kemudian semiotika, terus ya agak eksperimental juga gitulah. Tapi bagaimana film ini mencoba untuk di posisi tengah, orang
yang mungkin bukan segmented film ini bisa menerima juga gitu kan. Terus orang-orang yang memang suka dengan film-film yang gaya eksperimental, metafora itu bisa menikmati juga gitu sih. Jadi memang di tengah-tengah kayak gitu sih. Jadi selain edukasi, film ini juga mencoba untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk lain sih, begitu. Terima kasih. Terima kasih.